Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Marlina Assegaf, SHMM. Saya adalah dosen di Program Studi Administrasi Bisnis Politeknik LP3I Bandung. Pada saat ini, saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh LL-Dikti, yang salah satu persyaratannya adalah membuat video penilaian deskripsi diri, unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, poin pengajaran. Dan pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Service Excellence. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 2 di program studi administrasi bisnis. Dan mata kuliah ini saya ajarkan bersama dengan rekan-rekan saya, jadi tim teaching. Mata kuliah ini memberikan pemahaman ilmu pengetahuan tentang service excellence yang mencakup pengertian, tujuan, manfaat, ruang lingkup service excellence, prinsip dasar service excellence, sikap service excellence, penilaian standar mutu service excellence, karakteristik dan masalah-masalah dalam service excellence, penerapan strategi service excellence, serta lain-lain. Tujuan pembelajaran supaya mahasiswa bisa berperan sebagai staf administrasi yang memiliki integritas dan tanggung jawab terhadap tugas dan pekerjaannya dalam memberikan pelayanan prima, kemudian mampu bersikap takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta mampu bersikap religius dan mampu berpartisipasi aktif, jujur, tekun, berpikir kritis, bekerja sama, dan bertanggung jawab atas tugasnya baik secara mandiri maupun berkelompok. Kemampuan akhir yang diharapkan setelah mahasiswa mempelajari konsep mata kuliah ini adalah memahami ilmu pengetahuan dan konsep dasar tentang pelayanan prima, menjelaskan strategi pelayanan prima yang bisa diterapkan baik secara digital maupun manual, serta mampu memecahkan permasalahan pekerjaan yang berhubungan dengan pelayanan prima dan bertanggung jawab dengan pekerjaannya. Kemudian mekanisme penilaian yang akan saya berikan kepada mahasiswa itu menyangkut formatif dan kehadiran, tugas, UTS, dan UAS yang persentasenya masing-masing 25%. Sedangkan metode pembelajarannya itu Student Centered Learning. Suatu model pembelajaran dan metode pembelajaran dengan pendekatan yang menempatkan mahasiswa atau siswa didik sebagai pusat dari proses pembelajaran, proses belajar mengajar, sehingga akan mengembangkan minat, motivasi, dan kemampuan individu menjadi lebih aktif, kreatif, inovatif, serta bertanggung jawab terhadap proses belajarnya sendiri. Di kampus kami saat ini mode pembelajarannya masih hybrid, yaitu online dan offline. Pada saat kita online, itu mahasiswa berkomunikasi dengan kami melalui Gmeet. Sedangkan materi pembelajaran itu dimasukkan ke dalam LMS, yaitu Learning Management System. Dan pencatatan kehadiran serta laporan tatap muka dapat diakses melalui SIAKAT. Nah, setelah ini saya akan memberikan contoh bagaimana proses belajar mengajar yang selama ini saya lakukan bersama dengan mahasiswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah. Oke, kita bertemu lagi di mata kuliah Service Excellence. Ya. Sebelum memulai perkuliahan, ada baiknya kita berdoa dulu. Siapa yang mau memimpin doa? Silakan. Sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, alhamdulillah kita berdoa. Oke, alhamdulillah. Nah, mata kuliah Service Excellence ini sudah pernah kalian dapatkan atau belum? Sudah. Nah, jadi kita baru mempelajari pengantarnya aja kan ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari lebih lanjut mengenai apa itu Service Excellence. Ya, di perkuliahan kali ini sebaiknya kita mengisi absen dulu. Nah, di SIAKAT ini kan ada
presensi atau kehadiran mahasiswa. Nah, kehadiran mahasiswa itu tercatatnya di sini. Ini untuk mencatat kehadiran mahasiswa. Ini adalah sistem informasi akademik. Seluruh kehadiran mahasiswa tercatat di sini. Kemudian dari sini kita bisa melihat juga di si akad itu adalah LKM, lembar kegiatan. Nah, untuk setiap perkuliahan, kegiatan apapun akan tercatat di sini. Ya. Jadi setiap perkuliahan tercatatnya di LKM. Kehadiran kalian tercatatnya di presensi. Nah, kira-kira apa saja yang kalian butuhkan apabila kalian ingin lulus dari mata kuliah Service Excellence ini? Yang pertama, kehadiran serta formatif atau keaktifan di dalam kelas itu poinnya 25%. Ya. Kemudian yang kedua itu adalah tugas. Tugas jangan kalian jangan disepelekan. Tugas itu bisa kalian lihat di sini. Pengumpulannya. Bisa dilihat di LMS untuk setiap kegiatan, setiap perkuliahan, materinya udah ada di sini. Ya. Jadi kalian punya LMS kan? Punya akses? Punya. Nah, setiap mata kuliah, setiap kalian mau belajar, itu kalian tinggal lihat di sini, di LMS ini. Ada materinya, materi ajar ada, kemudian juga ada tugasnya. Nah, kalau ada tugas tinggal kalian lihat di sini, apa tugasnya. Nah, ini adalah nilai-nilai tugas yang masuk. Yang nomor 1 itu adalah yang pertama mengumpulkan tugas. Urutannya seperti itu. Bisa dipahami? Nah, kalau kalian tidak mengumpulkan tugas, nantinya di sini nih akan ada kendala. Dari mana sih Ibu bisa tahu saya ngumpulin tugas atau enggak? Dari sini. Sebentar, sinyalnya mungkin agak kurang bagus. Nah, dari sini. Ini dari mana didapatnya? Dari seluruh tugas yang dikumpulkan oleh mahasiswa dikalikan dengan dibagi dengan jumlah tugasnya. Misalnya, satu tugas skornya 100. Ya. Kalau 7 tugas berarti skornya kan 700. Nah, kalian dapat skor berapa? Misalnya kalian ngumpulin 4 tugas. 4 tugas dengan nilai perfect score 100 berarti 400 dibagi 7. Hasilnya ada di sini. Ibu kok itu dapat nilainya 84? Nah, berapa banyak tugas yang dia lihat, yang dia kerjakan? Bisa dilihat di sini. Jadi semua kegiatan perkuliahan kita itu ada di sini tercatat. Ya, kelihatan? Dapat nilai 100, 70, 80, 100, yang pasti dia mengumpulkan semua tugas. Nah, ini total nilai ini nanti diambil 25%. Apakah nilai tugas ini murni? Enggak, nilai tugas nanti ditambah dengan nilai keaktifan di kelas. Berapa banyak skornya? Kalau kalian aktif di kelas bisa dapat skor tambahan 10. Nah, nanti nilai akhirnya misalnya kayak yang gini nih, ini 84. Berarti kalau dia aktif di kelas bisa saya tambah lagi 10 jadi 94. 94. Berapa nanti kontribusinya untuk nilai akhir? 25% dari ini. Bisa dimengerti? Tahu dari mana? Nah, dari sini. Sebentar ya, kita cek. Dari mana? Ibu bisa melihat dari sini. Ting. Ini belum, masih kosong percuma. Mana? Ini dia. Kelihatan? Tuh. Dapatnya berapa? Angkanya segini, tugas, formatif, UTS, UAS. Nah, kehadiran masuknya di mana? Kehadiran masuknya di sini. Ya, nanti masuk di sini kehadiran. Ini UTS, ini UAS. Dari keempat komponen ini, berarti kan per komponen 25%. Itu kontribusinya ke nilai akhir saudara. Ya, cukup dimengerti? Oke, kalau gitu kita masuk ke materi awal. Ada yang mau ditanyakan mengenai penilaian dan lain-lain? Cukup? Baik. Kalau gitu sekarang kita masuk ke RPS. RPS itu apa? RPS itu adalah rencana pembelajaran selama 1 semester. Kalau tadi kalian lihat di LMS yang ini,
Eh, nah, di sini kan sudah ada kelihatan ini. Nah, ganti-ganti kan? Ini diambil dari mana? Ini diambil dari RPS. Ini RPS-nya. Kira-kira apa sih tujuan pembelajarannya dari mata kuliah ini? Tujuan pembelajaran dari mata kuliah ini itu apa? Nah ini, mata kuliah Service Excellence memberikan pemahaman mengenai ilmu pengetahuan tentang Service Excellence atau pelayanan yang mencakup mengenai pengertian, tujuan, manfaat, ruang lingkup, kemudian juga prinsip-prinsip dasar Service Excellence, ada sikap, ada penilaian standar mutu Service Excellence, ada karakteristik, kemudian ada masalah, ada penerapannya, dan ada penyelesaian masalah. Itu yang nanti akan kalian pelajari selama 1 semester di mata kuliah Service Excellence. Sampai di sini bisa dimengerti? Oke, ada yang mau ditanyakan? Cukup ya? Oke, ini capaian pembelajarannya. Supaya mahasiswa itu setelah lulus kuliah bisa berperan menjadi staf administrasi yang memiliki integritas dan tanggung jawab terhadap pekerjaannya dan tugasnya serta dalam memberikan pelayanan prima. Kemudian juga dia mampu berpartisipasi aktif, memiliki motivasi mengembangkan diri, bisa bekerja dalam kelompok, teamwork. Pernah nggak kalian merasakan ada orang yang pintar tapi nggak bisa bekerja dalam kelompok? Pernah kan? Nah, di sini di mata kuliah nanti kalian akan diajarkan bagaimana cara kalian bekerja sama sebagai sebuah kelompok. Nanti RPS-nya ini akan saya bagikan ya melalui KM ya. Oke, terima kasih. Ini yang akan jadi pedoman pembelajaran kalian selama 1 semester. Kemudian kita masuk ke materi pertama. Materi pertama ini masih overview atau pengamatan terhadap mata kuliah ini. Pengenalannya ya. Kita lihat dulu customer service. Apa itu customer service? It takes months to find a customer, but it only take a second to lose it. Itu menurut Vince Lombardi. Kira-kira kenapa tuh? Kan dia bilang butuh waktu 1 bulan buat mendapatkan customers, tapi cuma butuh waktu 1 detik untuk kehilangannya. Kira-kira kenapa tuh? Pelayanan. Oke, ada lagi? Agak kurang keras suaranya. Behavior, oke. Kepada customers. Ada lagi yang lain? Atau gini, pernah nggak kamu beli 1 produk kemudian kamu jadi nggak mau beli lagi? Pernah, kenapa tuh? Jutek yang ladeninnya. Nah itu bikin kamu berpindah bukan ke produk lain? Ya, itu artinya it take months to find a customers. Kamu buat dapetin produk itu kan lama kan? Buat nemuin, oh saya senang belanja di toko ini, lama kan? Tapi begitu diganti mbak-mbaknya atau yang meladeninya nggak bagus, pindah nggak? Pindah. Itu yang dimaksud dengan it take months to find a customer, but it only take a second to lose it. Ada salah dikit aja udah customer hilang. Ini sebabnya kita mempelajari service excellence. Kenapa? Supaya saudara tahu betapa pentingnya service atau pelayanan. Nah, pelayanan itu apa? Pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lainnya ataupun mesin secara fisik dan menyediakan kepuasan pelanggan. Itu service. Kemudian kita cek lagi yang berikutnya. Definisi standar pelayanan. Kira-kira kenapa harus ada standar pelayanan? Karena mengetahui pelayanan itu baik atau buruk. Betul sekali. Kita nggak bisa menilai sesuatu itu baik atau buruk kalau misalnya kita nggak tahu, nggak ada standar. Orang dibilang tinggi, rendah kalau ada standarnya. Tapi kita nggak bisa misalnya, kamu pendek, padahal tingginya 160. Iya dia pendek kalau dibandingin orang yang tingginya 2 meter. Iya kan?
Tapi kalau misalnya standar rata-rata orang Indonesia misalnya 150 cm, ada standarnya kan? Dia tingginya 160, berarti dia masuk ke dalam kategori tinggi. Begitu juga dengan standar pelayanan. Pernah nggak kalian masuk ke satu kantor, kemudian di situ ada tulisan pelayanan maksimal waktunya sekian menit? Pernah kan? Nah, itu adalah standarnya. Kalau misalnya di kantor itu atau di toko itu atau di counter itu waktu penyelesaian masalah yang kalian hadapi misalnya standarnya 10 menit tapi sudah selesai dalam waktu 5 menit, kira-kira pelayanannya bagus atau jelek? Bagus. Kenapa? Lebih cepat. Kalau standar waktunya 10 menit kemudian kalian baru beres dilayani setelah 20 menit, kira-kira gimana tuh? Kurang bagus kan berarti pelayanannya. Kenapa bisa dibilang kurang bagus? Karena standarnya 10 menit. Itu yang dimaksud dengan standar pelayanan atau pelayanan standar. Bisa dimengerti? Jadi pelayanan standar atau layanan standar adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji dari penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, sopan, mudah terjangkau dan terukur. Itu standarnya. Jadi kalau misalnya kayak tadi, standar 10 menit, 5 menit udah selesai, itu artinya pelayanannya bagus atau prima atau excellence. Itu yang disebut dengan pelayanan excellence. Artinya apa? Lebih bagus dari standar. Bisa dimengerti? Bisa. Alhamdulillah. Kita masuk lagi ke materi berikutnya ya. Mutu dan standar dari pelayanan prima. Mutu dan standar pelayanan prima tersebut dapat dilakukan dengan baik apabila sudah sesuai dengan konsep pelayanan prima yang berdasarkan pada 6A, 6A. Apa aja itu 6A? Nah, mengembangkan pelayanan prima dengan menyelaraskan konsep yang pertama. Yang pertama itu apa di sini? Tolong bacakan. Yang pertama? Attitude. Attitude itu apa? Sikap. Boleh kasih contoh saya, contoh sikap pelayanan yang baik? Kalau misalkan kita sedang di hotel, kita sedang bekerja, kemudian kita menjadi sebagai staff office, kita harus hospitality kita itu harus keluar. Harus baik ya. Oke. Boleh tolong ambilkan itu remote AC atau nah itu boleh simpan di sini. Ini contoh aja ya. Misalnya, saya pemilik barang, saudara sebagai customer, contohnya gitu. Attitude ya. Nah, pada saat seorang customer masuk, dia akan bersikap seharusnya kita berdiri kan. Selamat pagi atau selamat siang, ada yang bisa saya bantu kakak? Selamat pagi, saya ingin meminjam remote AC ini kak? Iya. Boleh tahu keperluannya untuk apa? Untuk mengubah air conditioner di Oke, untuk mengubah. Oke, silahkan. Bagus nggak ini? Attitude-nya bagus kan? Tapi coba boleh kembalian. Misalnya, datang gitu ya, ke meja pelayanan, terus ada apa? Saya ingin pinjam. Ngapain pinjam-pinjam? Ih, beli dong. Boleh nggak kayak gitu? Kabur nggak dia? Terima kasih. Itulah salah satu contoh dari attitude, perilaku. Ya. Kenapa perilaku ini penting? Orang itu ingin mendapatkan perilaku atau sikap yang bagus. Kemudian yang kedua, perhatian. Pada saat seseorang menghampiri kita, walaupun namanya customers itu ya, customers itu nggak harus pembeli. Customers itu bisa, misalnya saat ini saya sebagai dosen, maka customer saya adalah kalian, mahasiswa. Misalnya, pada saat saya mengajar, terus sayanya gini nonton YouTube gitu, ya pokoknya ini dibaca aja ya, saya lagi sibuk chatting gitu. Itu perhatian nggak? Kemudian yang berikutnya adalah action, tindakan, betul. Tindakan itu yang tadi, misalnya saya ngasih remote saya lempar, tangkep, bluk gitu. Customers mau nggak digituin? Enggak. Ya kan? Kemudian penampilan, ability itu contohnya gini. Pada saat misalnya
ada yang minta remote AC. Di sini banyak banget remote, terus saya bingung remote AC yang mana ya gitu. Padahal saya adalah penjual remote. Boleh nggak kayak gitu? Enggak, kalau saya penjual remote saya harus tahu remote AC itu yang mana. Iya kan? Nah, itu ability, itu adalah kemampuan kalian untuk mengetahui produk atau apapun yang kalian lakukan. Kemudian ada appearance. Appearance itu adalah penampilan. Kita nggak harus pakai baju baru, kita nggak harus pakai misalnya make up tebal, tapi paling nggak kita memiliki penampilan yang enak dilihat, ya kan? Rapi, bajunya bersih, enak kan? Tapi kalau misalnya kalian menghadapi orang yang penampilannya lusuh, kalian pasti mikir nih orang udah mandi belum? Kan gitu. Ini kok dia mau melayani saya tapi kok kayaknya masih baru bangun tidur dari wajahnya gitu kan. Masih belum cuci muka, masih ada tapak-tapak bobo di mana-mana, kan nggak mau juga. Itu penampilan. Kemudian accountability, tanggung jawab. Pada saat saya berjanji untuk menyelesaikan sesuatu persoalan, janji itu harus ditepati. Contohnya servisnya harus selesai dalam waktu 1 minggu. Atau pada posisi kalian sebagai karyawan ya, ada deadline. Deadline itu kan tanggung jawab. Kalau deadline-nya tidak selesai, berarti kurang tanggung jawabnya. Kenapa? Karena pada saat memperhitungkan deadline, orang itu tahu kemampuan karyawannya seperti apa. Ini mutu dan standar pelayanan prima dengan memperhatikan 6A, 6A. Kalian sudah sudah melihat materinya untuk minggu depan? Belum. Jadi jangan lupa kalau misalnya saudara mau melihat materinya, bisa dicek di LMS ya. Kelihatan saya sharing LMS-nya? Kelihatan, Bu. Nah, ini adalah LMS yang dengan materi-materi yang sudah saya input semua. Jadi saudara tinggal melihat nanti materinya. Ya, kalau misalnya minggu depan kita akan mempelajari mengenai hal apa itu tinggal dilihat di sini ya. CRM, apa itu CRM? Tadi kita sudah bicarakan, CRM itu adalah Customer Relation Management. Jangan lupa nanti tugas-tugasnya diupload. Diuploadnya di mana? Di sini juga. Di LMS. Kenapa? Seperti contohnya ini. Tugas yang sudah terupload itu bisa langsung saya cek. Dan tugas diupload sebelum deadline berakhir ya. Siap? Siap, Bu. Alhamdulillah. Masih ingat kan poin-poin penilaian? Kehadiran. Ya kan? UTS, UAS, tugas. Kehadiran itu termasuk formatif. 25%, 25%, 25%, 25%. Nah, dari mana saya bisa menilai tugas-tugas saudara? Dari sini. Kelihatan ada nilai? Bentar ya, masih loading. Ini adalah tugas-tugas yang sudah saudara serahkan. Nah, ini nilai-nilainya. Jadi kalau misalnya tugasnya kita ada 7, maka si nilai total semua tugas itu nanti kemudian akan dibagi dengan 7. Ini nantinya menjadi nilai tugas. Formatif dari mana? Formatif itu bisa dari kehadiran dan dari keaktifan saudara. Biasanya untuk saya, formatif itu nilainya 10 poin lebih tinggi dibandingkan dengan nilai tugas. Kalau saudaranya aktif, hadir terus, begitu. Sampai di sini ada pertanyaan? Saya izin bertanya. Silahkan. Karena masalah yang kedua, di sini Iya. saya izin bertanya mengenai bagaimana caranya ketika suatu karyawan yang tidak menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan SOP. Tidak sesuai dengan SOP. Contohnya bagaimana? Misalnya saya tidak mengajar saudara dengan baik, seperti itu contohnya ya. Nah, kalau di situ yang bermasalah ini apa? Kalau kalian lihat dari 6A ini, kalau saya tidak berperilaku dengan baik, contohnya misalnya saya ngajarnya sembarangan, misalnya saya nggak mau ngajar kalian, apa yang salah di sini?
Apa? Attitude. Betul, attitude yang bermasalah. Kalau attitude yang bermasalah, apa yang bisa dilakukan oleh perusahaan? Memberikan pelatihan kepada karyawannya mengenai bagaimana cara memperlakukan karyawan. Pelatihannya apa? Service excellent. Ada lagi yang mau ditanyakan? Boleh, silakan. Perkenalkan nama saya Vita, saya ingin bertanya tentang mutu dan standar pelayanan kita. Tadi Ibu katakan ketika kita memberikan pelayanan itu ada 6 Iya. standar. Nah, kita tuh udah memberikan ke 6 standar dari pelayanan itu, tetapi si customer-nya itu nggak ngerespon. Masih belum puas. Iya. Oke. Bagaimana cara mengatasi? Oke. Bagaimana cara kita mengatasi customers yang kurang puas? Itu nanti akan ada materi pembahasannya tersendiri. Itu adalah solving problem. Jadi nanti kalian akan dibekali ilmu-ilmu bagaimana cara memberikan service yang baik dan bagaimana cara kalian apabila menghadapi customers yang bermasalah. Itu. Ada lagi yang menanyakan? Cukup ya? Oke, kalau cukup, terima kasih banyak atas perhatiannya. Jangan lupa nanti tugas pada pertemuan hari ini harus diupload ya di LMS. Ada deadline-nya loh, itu adalah accountability, tanggung jawab kalian. Di situ pada saat kalian menyerahkan tugas, kalian sebagai pemberi service dan saya sebagai yang menerima service. Tapi di kelas ini, saya sebagai pemberi service dan kalian sebagai penerima service-nya. Oke? Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai bertemu di materi yang akan datang. Dan kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Oke. Sampai bertemu lagi. Bye-bye.